Bab 6, Jamur Mayat, bagian kedua. Keesokan harinya, Mao Mao mengetahui bahwa dalam kekacauan di pemakaman itu adalah salah satu selir berpangkat rendah. Ia adalah putri dari keluarga pedagang yang makmur dan memiliki pembawaannya menyenangkan. Konon kaisar bahkan pernah beberapa kali mengunjunginya. Namun sekitar waktu ini 2 tahun lalu, ia diserang penyakit misterius yang menyebabkan wajahnya membengkak dan memerah serta rambutnya rontok. Ada pembicaraan untuk memecatnya, namun ia tak akan pernah bisa mendapatkan suami jika ia pulang ke rumah dengan penampilan seperti itu. Maka ia tetap tinggal sebagai selir berpangkat rendah, menerima gajinya, dalam apa yang harus dianggap sebagai wujud kebaikan hati kaisar. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apa yang mendorong selir ini untuk muncul dengan penuh ludah dan sumpah serapah di pemakaman perempuan yang sudah meninggal itu? Jawaban sederhananya tampaknya adalah bahwa selir menengah yang telah meninggal itulah yang menyebabkan penyakit misterius tersebut. Selir berpangkat rendah itu jatuh sakit sekitar waktu ini 2 tahun lalu, dan di musim yang sama tahun ini selir menengah itu meninggal. Gejala-gejala penyakitnya membunyikan sebuah lonceng di benak Mao Mao. Berbekal firasat, ia pergi ke suatu tempat tertentu, dan ketika ia menemukan persis apa yang ia perkirakan, dugaannya berubah menjadi kepastian. Ia datang mencari satu jenis jamur merah yang sangat beracun. Ia mengumpulkan sampelnya, membungkusnya dengan hati-hati dalam beberapa lapis kain. Ia hampir yakin ini adalah jenis jamur yang dicari Jinshi. Mao Mao meminta seorang kasim untuk mengirimkan surat kepada Gao Shun, dan keesokan harinya, ia dan Jinshi pun tiba. Mengingat spesimen yang mereka hadapi, kantor kesehatan tampaknya menjadi tempat yang tepat untuk diskusi hari ini. Sang dokter abal-abal sibuk mondar-mandir menyiapkan teh. Mao Mao si kucing berdandan sebentar sebelum melingkar tidur. Sang dokter mungkin tidak pandai meracik obat, namun ia membuat secangkir teh yang luar biasa. Namun rasanya bukan ide terbaik untuk menyuruh seseorang tersenyum-senyum menghidangkan camilan sementara kau sedang menangani jamur beracun, jadi Mao Mao dengan sopan menolak keramah tamahannya. Ia berlalu dengan lemas, kumis belutnya terkulai. Mao Mao merasa kasihan, tapi mau bagaimana lagi? Ia memperhatikan sang dokter mengintip diam-diam ke arah mereka. Tampaknya ia merasa kesepian, jadi Mao Mao memastikan pintu tertutup rapat. Saat ia melakukan itu, ekspresi sang dokter berubah menjadi kesedihan yang sungguhan, namun Mao Mao tidak mempedulikannya. Balutkan ini di tangan Tuan Jinshi. Dan ini untuk mulut. Mao Mao menyerahkan beberapa lembar kain kepada Jinshi dan Gao Shun. Kemudian ia mengikuti sarannya sendiri dan menutupi mulut serta tangannya. Ia sungguh ingin punya sarung tangan yang layak, namun ia tidak berhasil menemukan sesuatu yang cukup tebal dalam waktu singkat. Jinshi dan Gao Shun tampak agak ragu, namun mereka menutupi diri mereka seperti Mao Mao. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu. "Apakah itu yang dimaksud?" tanya Jinshi, suaranya teredam oleh kain. "Ya, Tuan. Jamur yang sangat beracun." Mao Mao membuka tutupnya dan menyingkap beberapa lapis kain, memperlihatkan jamur yang memang tampak sangat berbahaya. Bentuknya seperti jari yang merah dan membengkak, sudah sangat jelas bahwa ini bukan sesuatu yang seharusnya kamu masukkan ke dalam mulut. Jamur ini tumbuh di dekat pohon berdaun lebar yang sudah mati, dan bahkan satu gigitan saja bisa berakibat fatal. Bahkan lebih berbahaya lagi, sekadar menyentuhnya pun bisa cukup untuk meracuni seseorang. Saya menemukannya di sebuah rumpun di kawasan utara. Tidak seperti bagian selatan istana belakang, kaisar jarang mengunjungi kawasan utara. Karena itu, pemandangan yang indah dan memesona kurang begitu penting di sana, dan sebagian tanah dibiarkan tidak terurus sementara bangunan-bangunan berdiri kosong. Bahkan rumpun ini, yang dulunya merupakan taman yang terpandang, sudah terlantar hingga kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun rupanya, justru itulah kondisi yang disukai jamur-jamur ini, sebab mereka mulai bermunculan di sana.
Ini tak bisa disebut lain selain nasib buruk. Mao Mao sudah mencari di sebagian besar wilayah istana belakang, namun ia hanya seorang diri dan tidak bisa menyisir seluruh tempat itu. Jika ia menemukan jamur-jamur ini, ia pasti setidaknya sudah memperingatkan Jin Shi. Berbahayanya memang sebegitu. Jamur itu juga tergolong langka, itulah mengapa tidak terlintas di benaknya bahwa jamur ini mungkin tumbuh di sini sampai kejadian belakangan ini. Jika tidak menemukannya adalah sial, maka menemukannya sekarang adalah keberuntungan. Jamur-jamur ini bisa menyebabkan tangan membengkak hanya dengan menyentuhnya, katanya. Dan jangan sampai menyentuh wajah. Kalau tidak, Anda akan berakhir seperti ini, tambahnya sambil menggulung lengan kirinya. Ia membuka sedikit balutannya, memperlihatkan pergelangan tangannya. Pergelangan itu membengkak merah membara dan meninggalkan bekas luka yang mungkin tidak akan pernah hilang. Memang, tampilannya sangat mirip dengan wajah selir berpangkat rendah itu, dan mirip pula dengan bekas luka di lengan dayang yang tadi memberikan Mao bunganya. Saya hanya menyentuhnya sekilas karena rasa ingin tahu pribadi, dan inilah yang terjadi, kata Mao. Ia hanya sedang mengujinya, seperti yang ia lakukan pada banyak racun yang ia temui. Beberapa kali dalam setahun ia dan sang ayah tua biasa pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat, dan pada salah satu kesempatan itulah ia menemukan jamur ini. Ternyata menyentuhnya adalah pilihan yang buruk. Bahkan sentuhannya yang sekilas itu sudah cukup untuk membuat kulitnya membengkak dan memerah. Ketika sang ayah tua melihatnya, ia segera mengguyur pergelangan tangannya di bawah air mengalir, namun bengkaknya tidak mau pergi. Kukira kau selalu membalut lengan itu. Apakah karena ada bekas luka di baliknya? Jin Shi memandangi Mao dengan saksama, wajahnya agak kaku. Kalau dipikir-pikir, ia belum pernah memperlihatkan bekas lukanya kepada si Kasim itu sebelumnya. Tidak perlu khawatir, Tuan. Bekas-bekas luka ini saya buat sendiri dalam jalannya percobaan-percobaan saya. Ia membalut kembali perbannya dan memasukkan jamur yang mirip jengger ayam itu kembali ke dalam kotaknya. Ia harus membuangnya dengan benar nanti. Percobaan apa? Hanya hal-hal yang menjadi minat pribadi saya. Minat? Minat apa? Wajah Jin Shi memucat, namun adapun Mao, ia ingin segera mengakhiri percakapan ini. Berpura-pura tidak mendengarnya, ia berkata, jenazah di dalam peti mati itu wajahnya bengkak, dan rambutnya rontok. Saya menduga ia menderita akibat efek dari jamur ini. Bukankah itulah yang ingin Tuan Jin Shi ketahui? Setajam biasanya. Bukan Jin Shi yang berbicara, melainkan Gao Shun, dengan senyum tegang di wajahnya. Mungkin mereka tidak ingin orang lain mengetahui bahwa penyebab kematian selir menengah itu adalah jamur beracun. Namun itu, menurut Mao, terasa sangat tidak wajar. Bisakah Anda menjelaskan situasinya secara lebih rinci kepada saya? Tanyanya. Mungkin lebih baik baginya untuk tidak tahu, namun tidak tahu justru akan lebih buruk lagi. Alis Jin Shi yang indah berkerut dan ia mencuri pandang ke arah Gao Shun. Wajah Gao Shun tetap tanpa ekspresi, dan akhirnya Jin Shi menghela napas dalam. Selir Jin sudah sakit hampir setahun sebelum kematiannya. Wajah dan kepalanya membengkak begitu parah hingga ia hampir tidak bisa berbicara. Jin Shi mengunjungi para selir menengah sekitar sebulan sekali, termasuk perempuan yang sakit itu, Jin. Setiap kali ia datang menemuinya, katanya, ia selalu mendapatinya berbaring di kamar tidurnya dengan tampak kesakitan. Ada selir berpangkat rendah dengan gejala serupa, dan, seperti dirinya, atas kebajikan yang mulia, Jin diizinkan untuk tetap tinggal di istana belakang. Berbagai rumor beredar tentang Jin, namun ia adalah putri seorang pejabat tinggi, dan tidak ada yang bisa diketahui tentang apa yang mungkin terjadi jika ia kembali kepada ayahnya dengan penampilan seperti itu. Selir Jin sebelumnya dikenal karena kepribadiannya yang sombong,
yang sangat siap memamerkan kekuasaan ayahnya kapanpun ia mau. Namun penyakitnya tampaknya menjinakkannya, dan ia menjadi sangat tertutup. Pikir Mao Mao. Jinshi, ia menyadari, pastilah orang yang sangat rajin. Mulai dari selir Gyokuyo hingga selir berpangkat rendah di pemakaman itu, ia harus memberikan perhatian penuh kepada para perempuan ini. Selir Jin, rupanya, telah menggunakan jamur beracun itu terhadap selir berpangkat rendah, dan kemudian mencoba menggunakannya terhadap orang lain, namun ia secara tidak sengaja menyentuhnya sendiri, yang pada akhirnya merusak penampilannya dan menghapus segala harapan untuk mendapat kunjungan dari kaisar. Ia ditangani dengan cara sesederhana mungkin, ia diizinkan untuk tinggal di istana belakang selama ia tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Kedengarannya kejam, namun kadang-kadang itulah solusi yang harus diadopsi dalam dunia politik. Namun Jin adalah perempuan yang bangga. Tidak sanggup menanggung kondisinya, ia akhirnya meracuni diri sendiri dan bunuh diri, kata Jinshi. Setidaknya, itulah kesaksian para dayangnya. Jin memiliki 5 dayang, dan semuanya memberikan cerita yang sama. Segalanya tampak sesuai. Namun adalah tanggung jawab Jinshi untuk memikirkan hal-hal dari berbagai sudut. Itu adalah salah satu alasan mengapa ia tidak membicarakan hal ini dengan selir Gyokuyo. Jadi Anda ingin mengetahui dari mana ia mendapatkan racun itu, kata Mao Mao, dan Jinshi mengangguk. Tidak ada yang bisa diketahui tentang bagaimana reaksi ayah Jin terhadap berita kematian putrinya, namun jika ada urusan kotor yang terlibat, ia hampir tidak punya pilihan selain membuat keributan sekecil mungkin. Mao Mao kembali bergumam dan melepas sapu tangan dari mulutnya, mengelus-elus dagunya. Satu pertanyaan, Tuan. Itu berarti bahwa ia memakan jamur beracun itu untuk membunuh dirinya, bukan? Benar. Namun itu justru membuat segalanya semakin aneh. Wajah Jin berwarna merah dan membengkak. Masuk akal jika kondisi itu sudah berlangsung lama, namun sebagian bengkaknya jelas baru. Memang benar bahwa jamur ini menyebabkan pembengkakan saat bersentuhan langsung, kata Mao Mao. Namun saya berharap memakannya akan menghasilkan pembengkakan pada lidah dan bagian dalam mulut. Saya tidak tahu jamur ini juga bisa menyebabkan peradangan pada wajah. Benarkah? Ya, Tuan. Jamur ini menyebabkan sakit perut dan muntah serta bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Namun mengingat luasnya pembengkakan pada tubuh perempuan yang sudah meninggal itu, satu-satunya kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa jamur itu digosok-gosokkan langsung ke wajahnya. Saat itulah sesuatu yang lain terlintas di benak Mao Mao. Tangan perempuan yang sudah meninggal saat ia berbaring di peti mati itu tidak bengkak sama sekali. Jika ia begitu nekat ingin mati sampai menggosok-gosokkan jamur ke seluruh wajahnya sendiri, pasti ia tidak akan repot-repot, seperti yang Mao Mao lakukan di sini, untuk melindungi tangannya. Mao Mao kembali mengelus dagunya, bergumam dalam hati. Jawabannya mulai tampak jelas, namun ia tidak punya bukti nyata. Dan tanpa itu, ia enggan mengatakan lebih banyak kepada Jinshi. Kau seperti berbicara berputar-putar, kata Jinshi. Ia menatapnya saat ia berpikir. Wajahnya sangat dekat dengan wajahnya, hampir tidak ada jarak antara kening mereka. Kalau kau punya sesuatu dalam pikiran, katakan saja. Namun bagi Mao Mao, tidak semudah itu untuk langsung mengucapkan apa yang sedang ia pikirkan. Sebaliknya ia menatap ke bawah dan berkata, apakah Anda punya waktu beberapa hari lagi? Juga, jika mungkin, saya ingin meminjam beberapa kasing yang kuat. Pria yang berperut kuat dan bermulut rapat. Jinshi tampak bingung dengan permintaan ini, namun tetap berkata, baiklah. Jika itulah yang dibutuhkan untuk mengungkap ini semua, mereka untukmu. Saya tidak bisa memberi jaminan apapun. Tidak masalah. Lakukan. Nada perintah dalam suaranya tidak bisa disalahartikan. Bagus, begitu lebih baik.
Mao Mao hanyalah seorang dayang istana biasa. Segalanya jauh lebih mudah ketika ia memperlakukannya seperti itu. Mengerti, Tuan, katanya sambil menundukkan kepala. Mao Mao menghabiskan 3 hari berikutnya mencari, berdasarkan telaahnya atas denah istana belakang. Mulai dari area sekitar kediaman selir jin, ia mencari kemana-mana untuk satu hal tertentu. Pencariannya membuat ia berlumpur dan kotor, sehingga ia memancing paduan seruan kaget dari para dayang lain setiap kali ia kembali ke paviliun giok. Akhirnya ia mulai menyimpan pakaian ganti di kantor kesehatan. Dan kemudian, sebuah cerita sampai kepadanya dari sang dokter abal-abal dan dari para gadis suka bergosip di area laundry. Sesuatu yang berkaitan dengan rumor yang beredar beberapa hari sebelumnya. Bahkan dengan informasi baru ini dalam benaknya, Mao Mao tidak bisa memastikan. Namun itu jauh lebih masuk akal baginya daripada kesaksian para dayang selir jin. Sehari setelah ia menyelesaikan persiapannya, 3 orang kasim datang menemui Mao Mao, Gaoshun di antara mereka. Ia sudah meminta pria-pria yang kuat, dan ia harus mengakui Gaoshun memenuhi kriteria itu. Jinshi punya urusan lain dan tidak ikut hadir. Mao Mao tahu bahwa semasa Jinshi tampak seenak-enaknya, sebenarnya ia cukup sibuk. Kadang-kadang ia merenungkan bahwa terlalu pandai tampak santai bisa punya kerugiannya sendiri. Terima kasih sudah datang. Mao Mao menundukkan kepala, lalu menyerahkan sekop kepada masing-masing pria. 2 di antaranya menatapnya dengan sedikit bingung. Namun karena Gaoshun tidak berkata apa-apa, mereka menahan diri untuk tidak bertanya. Mao Mao terkesan. Seseorang telah memilih pria-pria yang tahu cara mengikuti arus. Dengan itu, ia menuju rumpun di kawasan utara. Bukan rumpun tempat ia menemukan jamur merah yang terkenal berbahaya itu, melainkan sudut lain yang terlantar dan penuh dengan daun-daun gugur. Angin membawa aroma yang membuat hidungnya perih. Mao Mao menunjuk satu tempat tertentu di rumpun itu, di mana jamur-jamur bisa terlihat bertebaran di tanah di antara dedaunan. Bolehkah Anda menggali di sini? Ia sudah menandai 3 tempat pada peta istana belakang. Ia datang ke sini pertama karena ia pikir tempat ini punya kemungkinan tertinggi mengandung apa yang ia cari. Para kasim menyingkirkan daun-daun gugur dengan sekop mereka, lalu mulai menggali tanah. Tanah itu lembab dan lunak serta mudah ditembus. Mao Mao merasa seharusnya membantu, namun Gaoshun sudah menolak tawarannya mengingat cedera di kakinya, dan ia memutuskan untuk mengalah dalam perdebatan itu. Kebetulan, kali ini kakinya akhirnya benar-benar mulai sembuh dengan baik. Tiba-tiba, salah satu kasim meringis dan menutup hidungnya. Semua yang lain langsung mengikuti. Tanah yang tergali itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan menyerang lubang hidung mereka, jauh lebih kuat dari semburan yang mereka tangkap di angin tadi. Mata Gaoshun mulai berair. Ia bisa melihat semacam kain di dalam lubang itu. Jadi inilah mengapa kau meminta pria yang berperut kuat. Ia menancapkan sekopnya ke tanah, alisnya berkerut lebih dari biasanya. Ia memberikan tanah itu sebuah tendangan yang kuat, membaliknya dengan sepatunya. Memang, dan kulihat ia memilih dengan baik, pikir Mao Mao. Salah satu kasim bermuka datar tanpa ekspresi, yang satunya lagi tersenyum menyeringai saat mereka memandangi apa yang muncul dari dalam tanah. Mao Mao lega tidak ada orang lain yang hadir. Kalau tidak, pasti sudah ada banyak teriakan atau orang pingsan, yang manapun akan membuat ini jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Dan apa yang telah muncul dari tanah? Tulang-tulang tangan dan lengan manusia. Potongan-potongan daging masih menempel padanya, namun jelas sudah dikubur cukup lama. Mereka telah menemukan sebuah mayat. Apakah ini bukti yang kau cari? Tanya Gaoshun. Mao Mao memandang ke bawah. Saya harus mengakui, saya tidak menyangka akan menemukannya pada percobaan pertama.
Itulah mengapa ia sudah menandai 2 tempat lain yang mungkin. Dengan perasaan mual yang aneh, Mao Mao menyaksikan para pria itu menggali jasad itu keluar. Mao Mao tidak perlu menjelaskan siapa mayat itu. Jasad itu masih mengenakan beberapa aksesori yang indah, masing-masing membawa lambang satu selir tertentu, selir jin. Ia sudah meninggal setahun yang lalu. Gao Shun menempatkan jasad itu di dalam kotak kayu yang akan berfungsi sebagai peti mati, lalu berbalik kepada Mao Mao dengan tatapan lelah. 2 kasim yang lain sudah dipulangkan, bagian mereka sudah selesai. Tidak diragukan mereka akan sangat ingin mandi. Gao Shun meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun, dan ia mempercayainya. Selir jin meninggal setahun yang lalu, kata Mao Mao. Kita tidak bisa mengetahui apakah itu pembunuhan atau kecelakaan, namun kita bisa yakin bahwa para dayangnya mengetahui kematiannya. Mereka berada di kantor kesehatan yang mereka pinjam untuk diskusi mereka. Gao Shun memegang cangkir teh namun tidak meminumnya. Sebaliknya ia menatap Mao Mao dan berkata, "Lalu siapa yang kita adakan pemakaman itu tadi?" Pasti ada orang lain yang mengetahui kematian sang selir, seseorang selain para dayangnya. Mao Mao mengambil selembar kertas dari dalam lipatannya. Itu adalah gambar seorang perempuan muda, sketsa yang Mao Mao buat setelah memeras otak para perempuan di area laundry tentang dayang istana yang misterius menghilang. Gao Shun mempelajarinya sejenak, lalu menggelengkan kepala. Anda sudah mendengar bahwa ada dayang istana yang menghilang, kata Mao Mao. Ya? Perempuan-perempuan yang menghilang seperti itu seringkali ditemukan mati oleh tangan mereka sendiri dalam beberapa hari. Mustahil untuk melarikan diri dari taman bunga dengan parit yang dalam dan tembok yang tinggi ini, dan mencoba melakukannya berarti kematian juga. Bayangkan jika wajah seorang selir menjadi cacat begitu parah sehingga hanya dayang-dayangnya yang mungkin bisa mengenalinya. Dan bayangkan jika kepalanya kemudian dibalut perban, dan ia hampir tidak bisa berbicara, cukup mudah baginya untuk menipu seseorang yang hanya menemuinya sebulan sekali. Bahkan lebih menguntungkan baginya jika orang itu tidak mampu atau diharapkan untuk tinggal lama di kamar seorang selir. Kau mengusulkan bahwa perempuan yang hilang itu sebenarnya adalah kaki tangan? Saya tidak bisa menawarkan hal yang spesifik. Itu hanya tampak seperti deduksi yang masuk akal. Mao Mao bisa memikirkan beberapa alasan mengapa para perempuan itu mungkin melakukan hal seperti itu, namun deduksi-deduksi ini sedikit kurang masuk akal, dan ia memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bayangkan selir jin yang cemburu membenci kenyataan bahwa seorang perempuan yang sangat mirip dengannya telah mendapatkan kasih sayang seorang pejabat, sementara ia sendiri merana tanpa satu pun kunjungan dari kaisar. Ia menemukan setiap kesempatan untuk mencela perempuan itu, provokasi akhirnya berubah menjadi pertengkaran, dan entah karena disengaja atau tidak disengaja, jin meninggal. Para dayang, yang tidak begitu menyukai nyonya mereka, memutuskan untuk berbohong dengan mengatakan bahwa sang selir jatuh sakit, baik karena naluri mempertahankan diri maupun simpati kepada perempuan lain itu. Rasa bersalah si pelaku tidak memberinya pilihan selain bergabung dengan mereka dalam cerita mereka. Namun pernikahan yang akan segera terjadi pada perempuan itu mengancam akan membongkar tipu daya tersebut. Ketika masa tugasnya berakhir, tidak akan ada siapapun untuk ditemui Jinshi saat ia tiba bulan berikutnya. Dalam kepanikan, para dayang itu telah. Lebih baik berhenti di sini, pikir Mao Mao. Biarkan para petinggi memilih motif apapun yang mereka anggap sesuai. Mao Mao menyeruput tehnya sementara pikiran-pikiran itu berlalu di benaknya. Gao Shun tampaknya memahami bahwa ia tidak ingin berspekulasi lebih jauh, karena ia tidak menekannya. Namun ia mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kau tahu ia dikubur di sana dan bukan di tempat lain? Tidak ada bekas penggalian di sebidang tanah yang dipilih Mao Mao. Jiwa yang curiga mungkin bertanya-tanya apakah Mao Mao sendiri yang merupakan pelakunya. Tanah yang terganggu bukan satu-satunya jenis bukti.
Sejumlah besar jamur telah bermunculan di atas jenazah itu, dan jenis jamur yang berbeda tumbuh di tempat yang berbeda. Ayah angkat saya mengajari saya bahwa jenis jamur tertentu itu menyukai pupuk kandang atau hewan mati. Selain itu, jamur itu tidak banyak dijumpai. Itulah mengapa Mao begitu bersemangat saat menemukan jamur-jamur itu. Ia mengira mereka tumbuh di atas luapan limbah dari saluran pembuangan. Bukannya itu tidak cukup buruk, namun kini ia tahu bahwa ia sudah menikmati perburuan jamur kecilnya tepat di atas mayat manusia. Saya pikir itu yang menyebabkan baunya. Saya minta maaf, saya tidak bisa memastikan, karena saya tidak seharusnya menyentuh mayat. Ternyata saluran pembuangan tidak tersumbat, itu adalah bau pembusukan yang merembes keluar dari tanah seiring cuaca yang semakin hangat. Tidak heran Yinghua merasa baunya sangat tidak enak. Gao Shun meringis lagi. Kerutan di dahinya hampir membentuk lembah. Entah mengapa, ia merasa Gao Shun sedang menatapnya dengan tajam. Bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Katanya, dengan nada yang memberinya firasat buruk. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan dengan semua jamur yang kau petik belakangan ini? Kini giliran Mao yang terdiam. Ia melirik ke arah keranjangnya yang menggelembung penuh jamur yang ia berniat untuk memilah-milah nanti. Anda harus memahami, Tuan, ada banyak spesimen yang menarik di sana. Spesimen jamur yang tumbuh dari mayat. Tidak, saya tidak menemukan yang semacam jamur ulat seperti itu. Ia bertanya-tanya apakah ada jamur semacam itu. Jika ada, ia tentu ingin melihatnya sekali seumur hidup. Ia penasaran efek apa saja yang mungkin dimilikinya. Motivasi Mao adalah rasa ingin tahu yang murni, namun begitu sedikit orang yang memahaminya. Begitu sedikit orang, termasuk Gao Shun yang berdedikasi dan teliti itu. Ia menyingkirkan semua jamur itu. Monster tanpa hati.